Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Marcella dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prestasi bangsa Indonesia dalam mengembangkan IPTEK pada era kemerdekaan. Nah, sebelumnya mari kita bahas sedikit tentang apa itu IPTEK. IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Berkembangnya globalisasi memunculkan perkembangan baru seperti munculnya teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kemajuan IPTEK di bidang teknologi transportasi. Yang pertama ada transportasi darat. Sarana angkutan melalui jalan disebut transportasi darat. Adapun transportasi darat ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama angkutan yang tidak bermesin dan juga angkutan yang bermesin. Angkutan yang tidak bermesin bersifat tradisional, berlangsung sejak dahulu, misalnya seperti sepeda, beca, delman, gerobak, dan juga yang lainnya. Transportasi yang tidak menggunakan mesin umumnya menggunakan hewan, contohnya itu seperti kuda, sapi, unta, ataupun kerbau, dan juga yang lainnya. Sedangkan angkutan darat yang menggunakan mesin bersifat modern, harganya juga lebih mahal, daya angkut juga lebih cepat, contohnya seperti sepeda motor, mobil, bus, kereta api, dan sebagainya. Salah satu prestasi bangsa Indonesia dalam teknologi di darat ini, mereka menciptakan kereta api, merupakan angkutan darat. Kereta api mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar. Kereta api pertama dibuat di Inggris oleh Stephenson tahun 1825. Perusahaan kereta api di Indonesia didirikan tahun 1878. Perusahaan kereta api di Indonesia ini atau yang biasa kita disebut INKA di Madiun, Jawa Timur. Kereta api mengalami kemajuan teknologi, jenisnya juga ada dua sekarang, yaitu kereta api listrik dan juga kereta api batu bara. Yang kedua, kita masuk ke dalam transportasi air. Masyarakat pada masa lalu menggunakan transportasi air itu seperti perahu dayung, rakit, dan juga perahu layar. Perahu dayung dan rakit itu digerakkan oleh kekuatan tenaga manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh tenaga angin dan juga tenaga manusia. Seiring dengan ditemukannya mesin bermotor, masyarakat kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai alat transportasi air. Dan juga prestasi Indonesia dalam teknologi di bidang transportasi air ini, mereka berhasil membuat kapal-kapal modern yang dapat mengangkut barang bertonton serta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Bahkan kini sebuah kapal besar dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur. Kapal ini dinamakan kapal induk. Dan yang ketiga ada transportasi melalui udara. Prestasi bangsa Indonesia ini dalam transportasi udara adalah mereka berhasil mengembangkan pesawat terbang. Pesawat terbang itu merupakan angkutan udara yang sangat canggih. Perjalanan pesawat terbang lebih cepat dibandingkan dengan angkutan darat ataupun angkutan laut. Sekarang terdapat berbagai jenis alat angkutan udara, antara lain seperti helikopter dan juga pesawat tempur dan juga ada pesawat penumpang. Bahkan kini manusia juga dapat menjelajahi luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit bagaimana sih upaya pemerintah dalam mengembangkan teknologi transportasi di Indonesia ini. Pemerintah mengembangkan teknologi transportasi didorong oleh kebutuhan manusia akan transportasi. Dengan adanya transportasi darat dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat di Indonesia. Secara umum, pemerintah di Indonesia pada masa itu meningkatkan teknologi transportasi karena dengan adanya fungsi transportasi, yaitu yang pertama memperlancar hubungan, dan yang kedua pengangkutan dan interaksi antar desa, antar kota, antar wilayah, dan juga antar pulau, bahkan antar negara. Dan hal ini dilakukan karena keadaan wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh perairan. Dan yang kedua, memperlancar mobilitas arus perpindahan penduduk, distribusi barang dan jasa, serta informasi ke seluruh pelosok tanah air.
Dan apa sih dampak dari kemajuan iptek pada bidang teknologi ini? Yang ada dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dan kita akan membahas dua-duanya ini. Pertama kita bahas apa sih dampak positifnya. Yang pertama, dampak positifnya ada tingkat kenyamanan saat berkendara semakin tinggi. Dan yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan semakin cepat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mudah diperoleh. Dan yang keempat, mempermudah akses untuk memenuhi kebutuhan. Dan apa sih dampak negatifnya? Yang pertama, menyebabkan polusi udara. Dan yang kedua, menimbulkan perilaku konsumtif. Yang ketiga, membuat ketergantungan dan kecanduan terhadap teknologi. Dan yang keempat, menyebabkan kemacetan di jalan raya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam membahas tentang manfaat dan juga kegunaan dari transportasi ini. Yang pertama kita bahas adalah manfaat. Manfaat dari transportasi ini yang pertama ada manfaat sosial, yaitu transportasi memiliki manfaat bagi kehidupan manusia yang meliputi dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat. Ada bentuk hubungan yang bersifat resmi seperti hubungan antar lembaga pemerintah dengan swasta maupun hubungan yang bersifat tidak resmi seperti hubungan keluarga, sahabat, dan sebagainya. Transportasi sangat membantu dalam menyediakan berbagai fasilitas dan juga kemudahan. Nah, yang kedua ada manfaat di bidang ekonominya. Tujuan dari kegiatan ekonomi ini adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kebutuhan manusia melalui cara mengubah letak geografi orang maupun barang. Dengan transportasi, bahan baku dibawa ke tempat produksi, dengan transportasi pula hasil produksi dibawa ke pasar. Para konsumen datang ke pasar atau tempat-tempat pelayanan yang lain seperti rumah sakit, pusat rekreasi, pusat perbelanjaan, dan seterusnya, itu mereka juga menggunakan transportasi. Nah, yang ketiga manfaat politiknya. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia ini, transportasi memegang peranan penting. Beberapa manfaat politik transportasi itu adalah yang pertama, transportasi menciptakan persatuan nasional yang semakin kuat dan meniadakan isolasi. Dan yang kedua, transportasi mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan atau diperluas secara lebih merata. Yang ketiga, keamanan negara sangat tergantung pada transportasi yang efisien untuk memudahkan mobilisasi kemampuan dan ketahanan nasional serta memungkinkan perpindahan pasukan selama masa perang atau untuk menjaga keamanan dalam negeri. Dan yang keempat, sistem transportasi yang sangat efisien memungkinkan perpindahan penduduk dan yang keempat, manfaat fisik. Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung. Rencana tata guna lahan kota harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik dan akan mempengaruhi perkembangan kota sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini berarti transportasi mendukung penuh terhadap pengembangan fisik. Selanjutnya kita membahas tentang kegunaan dari transportasi. Apa sih kegunaan dari transportasi ini? Yang pertama ada lebih efisien waktu. Masyarakat yang biasanya kerja dengan lokasi yang berada jauh dari rumah tentunya sangat menyita waktu. Tidak jarang dari mereka menyewa tempat tinggal untuk rumah sementara mereka. Dengan adanya kendaraan, masyarakat tidak perlu repot lagi dengan hal seperti ini. Karena dengan transportasi memudahkan mereka untuk mudah dari rumah pergi ke tempat kerja. Dan juga yang kedua, lebih menghemat uang. Mereka yang seharusnya mengeluarkan uang untuk penyewaan rumah atau semacamnya akan lebih dimudahkan. Dan yang ketiga, harganya lebih terjangkau. Mengapa tidak? Kendaraan itu merupakan suatu barang yang terjangkau karena hampir semua orang itu mempunyainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun ada kekurangan pada saat saya menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.